Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dan untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Saya Yuli Hakim, Ketua Tim Penyusunan buku Winritola Tasmaya Tak Pernah Setengah Hati. Buku ini disusun sebagai bentuk penghargaan kepada Ibu Winritola Tasmaya yang pernah menjadi Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan masa bakti 2014 hingga 2019. Buku ini diharapkan bisa menjadi kenang-kenangan sekaligus bisa memahami lebih jauh gerak langkah seorang Winritola Tasmaya, baik sebagai sosok seorang istri, sosok seorang ibu, sosok seorang anggota dewan, sosok seorang organisatoris, dan sosok seorang penggerak organisasi wanita termasuk di dalamnya Dharma Wanita Persatuan. Seperti biasanya dalam kehidupan saya ini, saya tidak pernah mau memikirkan hal-hal yang untuk diri sendiri. Hanya bagaimana saya bisa memberikan terbaik untuk organisasi dan memberikan peninggalan-peninggalan yang baik untuk penerus-penerus kami yang akan datang. Nah, tiba-tiba Ibu Yuli sebagai koordinator organisasi pada saat itu menyampaikan bahwa beliau telah membentuk satu tim penyusunan buku pengalaman dari saya sebagai pelaku organisasi. Itu hal yang sangat luar biasa, memberikan satu perasaan yang sedih, iba, dan terharu. Begitu besarnya cinta teman-teman kepada saya sampai memikirkan hal sekecil itu untuk bisa ditampilkan dalam satu buku kenangan yang akan disampaikan oleh mereka sebagai bentuk tanda kasih mereka kepada saya. Dan saya pada kesempatan ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dianugerahi teman-teman yang luar biasa yang memberikan kenangan yang terindah dengan penyusunan buku ini. Terima kasih sahabat. Semoga apa yang diberikan oleh kalian ini menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Winritola Tasmaya memulai keterlibatan dalam berorganisasi sebagai bagian dari perannya dalam mendukung pekerjaan suami. Namun, tanggung jawab yang diembannya bukan hanya sekedar titel belaka. Jabatan apapun yang dipegangnya selalu beliau lakukan dengan sepenuh hati. Beliau selalu ingin mengembangkan dan memajukan organisasi di mana beliau berada. Di saat orang-orang memandang sebelah mata akan peranan wanita dalam organisasi, Bu Win bersama timnya membuktikan bahwa anggapan tersebut salah. Berawal dari organisasi PKK di tahun 2003, dari sanalah Bu Win memulai misinya untuk memberdayakan wanita. Kemudian beliau menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan DKI Jakarta. Berkat keseriusan dan berbagai prestasi yang diraih, beliau pun terpilih menjadi anggota DPR. Tak berhenti sampai di situ. Beliau pun memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat melalui PMI DKI Jakarta dan P2TP2A. Kemudian Bu Win pun bergabung dalam Dharma Wanita Persatuan. Hingga pada puncak karirnya, beliau menjadi Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan periode 2014-2019. Kalau berbicara tentang hubungan saya dengan tim dan juga kerabat kerja di Dharma Wanita Persatuan, saya harus mulai dari pertama kali saya bergabung dengan teman-teman di Dharma Wanita Persatuan Pusat, di mana saya diminta oleh Ibu Nila Muluk menjadi koordinator bidang organisasi. Pada kesempatan itu saya sangat merasa beruntung karena saya yang dari daerah bisa masuk ke dalam satu organisasi sebagai penentu kebijakan di tingkat pusat. Banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan di lapangan yang harus dikeluarkan kebijakannya di tingkat pusat. Untuk itu saya sangat beruntung. Ibu Ketua Umum pada waktu itu Bu Nila memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya untuk mengajukan beberapa konsep dan kita bicarakan di satu sidang pleno yang sangat komplit, sehingga saya merasa bahwa teman-teman seluruh pengurus juga merasa memerlukan kebijakan itu untuk dibicarakan dan dieksekusi.
Suasana pada saat itu saya merasa mereka sangat welcome dan langsung ngeblend, langsung bercampur dan langsung kita merupakan satu tim yang mempunyai satu visi misi yang sama. Setelah saya menjadi ketua umum, di situ pekerjaan tugas organisasi sangat banyak dan tambah berat. Disusunnya Renstra, dilaksanakannya seminar nasional, dilaksanakannya capacity building di mana seluruh pengurus dari tingkat kabupaten, provinsi datang untuk belajar. Kita harus menyusun beberapa topik bahasan pembelajaran yang kena untuk mereka. Dan itu menjadi satu energi yang harus kita keluarkan dengan baik, dengan tim yang kuat. Jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diberikan teamwork yang sangat luar biasa, yang mereka mendukung dengan semua loyalitas dan dedikasi kepada organisasi, sehingga itu bisa terwujud dengan baik. Saya pertama kali mengenal Ibu Win Ritola Tasmaya pada saat beliau menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI. Tidak lama kemudian, Ketua Umum pada masa itu, Ibu Nila Muluk, mengajak Ibu Win Ritola Tasmaya untuk bergabung menjadi pengurus Dharma Wanita Persatuan. Keputusan Ibu Nila Muluk untuk mengangkat Ibu Win Ritola Tasmaya sebagai Ketua Organisasi Dharma Wanita Persatuan adalah keputusan yang tepat dan sangat bijaksana. Semenjak Ibu Win Ritola Tasmaya bergabung menjadi Ketua Organisasi Dharma Wanita Persatuan, seluruh kepengurusan Dharma Wanita Persatuan maupun program-program kerja Dharma Wanita Persatuan bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik. Hal ini menjadi perhatian pihak-pihak ketiga yang kemudian menjadi mitra kerja Dharma Wanita Persatuan. Saya merasa bahwa beliau ini adalah seorang perempuan hebat, baik dalam tutur katanya, sikapnya, cara berpikirnya, yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak terduga, yang kadang-kadang timbul, yang tidak pernah kita pikirkan, beliau selalu ada. Pada waktu kepemimpinan beliau saat itu, ada beberapa hal yang sangat signifikan di masa beliau, perubahan besar yang selalu saya ingat sampai saat ini. Itu selalu beliau mendengung-dengungkan bahwa Dharma Wanita Persatuan ini adalah organisasi besar, harus menjadi organisasi yang modern. Di mata saya, Ibu Win sebagai Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan mampu menjadi panutan kami. Beliau profesional namun hangat, rileks, bahkan sangat suka bercanda. Beliau sangat aktif sekali. Dari dulu saya sudah terkagum-kagum kepada beliau karena kalau mimpin rapat itu langsung nggak ada yang ngambang, langsung diputuskan, dan beliau itu sangat sangat berwibawa. Beliau juga orator kalau beliau sudah sambutan itu semuanya pasti akan terkesima sama beliau. Beliau itu selalu mengapresiasi pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya baru juga kita gitu, baru seperti jadi kita semangat, bagus Umi gitu. Kalau nggak good job gitu. Jadi ya ampun, beliau tuh kita diapresiasi, jadi kita semangat. Jadi terus ya begitu. Ibu Win sendiri sebagai ketua tentunya banyak ide-ide cemerlangnya ya, antara lain tadi Renstra, kemudian juga menantang untuk program-program kemitraan ya. Jadi kita atau saya khususnya ini di bidang ekonomi ini banyak bermitra. Jadi memang Ibu Win ini seorang ketua yang memang andal dan lincah ya, dalam arti kata lincah dan smart gitu ya. Ide-idenya sangat relevan untuk kemajuan organisasi Dharma Wanita Persatuan. Selingan yang paling mengesankan itu pada saat udah capek, sudah sangat nggak bisa mikir, kita break dan kita makan siang bareng.
kita makan makanan soto Madura Ibu Yun, kita makan makanan yang disediakan Ibu Ratna, kita selalu dipersiapkan makanan Padang oleh Ibu Tati. Itu luar biasa mengesankannya. Biasanya tiap bidang bawa makanan, dan termasuk rujak yang disiapkan oleh Mini. Itu satu kenangan yang sangat luar biasa yang saya rasakan, kebersamaan itu yang mungkin tidak akan pernah terjadi di organisasi lain. Gitu. Di masa kepemimpinannya, Bu Win terus menantang timnya untuk mencapai yang lebih lagi. Kerja keras bukan hanya untuk kemajuan organisasi, namun juga sebagai bentuk motivasi dalam mengembangkan diri. Tentang program kerja, beliau paling tidak suka dengan hit and run. Maka kemudian beliau menciptakan rencana strategis tahun 2014-2015 dengan tahapan-tahapan roadmap-nya yang nantinya menjadi dasar dari program kerja kita, yang semua itu disesuaikan dengan visi dan misi dari program nasional. Kegairahan dan kebanggaan menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan dapat dilihat banyaknya peserta yang hadir dalam seminar nasional yang diadakan setiap tahun oleh Dharma Wanita Persatuan. Mereka juga sangat antusias dan bergairah untuk mengikuti capacity building, serta juga berlari dan bergairah untuk mewujudkan e-reporting dengan baik. Ibu Win adalah sosok yang sangat pengertian dengan kondisi pada saat itu. Kami di bidang pendidikan dikasih kepercayaan penuh untuk bermitra dengan Kemendikbud. Jadi kita mengambil fokus pada saat itu bekerja sama dengan Direktorat SMP untuk membuat lomba esai tingkat SMP seluruh Indonesia. Jadi ada satu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian langsung beliau waktu kita nanam mangrove, langsung kita nanam mangrove. Lalu sampah plastik, yang plastik itu sekarang kita sedang memusuhi sampah plastik. Lalu sama Kementerian Pertanian, nah itu berkolaborasi sekali lagi sama Kemenlh. Jadi kita menanam, kita membuat kawasan rumah pangan lestari. Kawasan rumah pangan lestari itu di ibu-ibu semua menanam sayuran. Nah si sampahnya itu, si sampah sayuran itu terus aja nanti sama bersatu dijadikan pupuk. Nah itu jadi bersih, jadi lingkungannya sama lingkungan hidup dan Kementerian Pertanian itu bersatu. Itu jadi beliau itu menyemangati kita semua. Karena saya pada posisi di koordinator bidang ekonomi, jadi kemitraan ini lebih saya fokuskan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya anggota untuk menjadi pelaku-pelaku usaha. Jadi kita kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta menyelenggarakan berbagai macam pelatihan menyangkut ekonomi produktif dan kreatif. Antara lain pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen bisnis, bisnis plan, pelatihan perkoperasian, ya, yang menunjang juga program-program pemerintah. Hasil program-program kerja yang dirasakan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, namun terus berkelanjutan hingga saat ini dan lekat dalam ingatan. Program yang paling berkesan yaitu lomba menulis esai tingkat SMP. Salah satu pemenang dari Jawa Timur terus mengasah bakatnya hingga di 2019 memenangkan penghargaan lainnya. Ya, kemudian juga kita menyelenggarakan aneka macam pelatihan budidaya atau pengolahan hasil baik pertanian maupun perikanan, ya, dari mulai budidayanya pasca panennya, ya, sampai kepada saat ini banyak anggota, ya,
yang sudah berani membuka usaha. Dan sampai sekarang ini kita masih terus berkomunikasi dengan mereka melalui WA. Jadi ada yang membuka rumah makan, ada yang membuka catering, ada yang membuka jualan-jualan online gitu ya, dari nasi biryani, nasi kebuli yang instan itu, jadi langsung dimasak. Dan kemudian kita juga memfasilitasi mereka untuk bisa mendapat paten merek. Alhamdulillah saya berterima kasih kembali karena saya diberi kesempatan lagi untuk dapat mengikuti pelatihan yang sama, yaitu di Business Management Plan-nya yang kedua, di mana pada saat pelatihan yang kedua ini semakin beragam ilmunya, semakin dimantapkan. Dari sinilah Kebuli Instan Manjara ini lahir pada tahun 2019. Saya kaget dan juga senang sekali gitu secara mendapatkan merek paten gitu dari Kementerian Hukum dan juga fasilitas gratis tentunya gitu. Syukur alhamdulillah sampai sekarang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam melaksanakan program Germas ini, bidang sosial budaya dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum, terjun ke Dharma Wanita Provinsi dan juga seluruh Dharma Wanita Persatuan instansi pemerintah pusat, yaitu kementerian dan lembaga. Saya kagumi lagi pada saat 7 Desember ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-20 ya, beliau itu sangat care sekali ya terhadap Dharma Wanita Persatuannya. Lalu beliau mengajak ibu-ibu kementerian lembaga semuanya bergabung senam di MPR, senam jadul di MPR. Itu kira-kira ada 1.700 sampai 1.900, saya lupa lagi waktu itu. Itu dari pagi sampai siang nggak ada satupun yang beranjak dari gedung MPR, mulai dari motong tumpeng, pelepasan burung merpati sampai terakhir pembagian hadiah-hadiah. Kami minta maaf karena kami tidak bisa menyelenggarakan seremonial penerbitan buku Winritola Tasmaya Tak Pernah Setengah Hati. Situasi pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kami menyelenggarakan seremonial tersebut. Teman-teman yang saya cintai, isi dari buku yang diterbitkan oleh teman-teman itu yang merupakan pengalaman saya selama ini menjadi pelaku organisasi di semua level. Bahwa dengan satu catatan, kita harus kerja dengan hati dan harus kerja serius untuk menuju organisasi yang baik. Untuk itu saya harapkan kepada teman-teman yang menjadi penerus dan pelaku organisasi Dharma Wanita Persatuan yang akan datang, semoga buku ini akan menjadi satu pengalaman yang berarti untuk kalian. Dan saya optimis sekali bahwa organisasi Dharma Wanita Persatuan akan menjadi lebih maju, lebih mandiri, dan lebih bermanfaat bagi anggota dan keluarganya dengan pengurus dan anggota yang lebih profesional. Ada hal yang harus saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang luar biasa dari tim penyusun buku tentang saya ini adalah proses penyusunannya yang lama. Seharusnya mereka telah bisa menyelesaikannya tahun lalu, yang dilaksanakan launching itu 11 Maret pada saat saya ulang tahun. Tetapi itu hanya Allah yang tahu, semua terkendala dan tertunda karena adanya pandemi ini. Kerja berat daripada tim penyusun buku ini sangat luar biasa. Mereka dengan segala kesabarannya menyelesaikan buku ini tanpa harus ketemu. Mereka bisa online semua dalam komunikasi dan segala macam pun. Itu yang sangat saya hargai
Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi hal ini. Akhirnya buku ini bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Apapun niat baik itu selalu diredui dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Gina dan Tari yang telah berhasil mengorek Ibu Win Ritola Tasmaya, menggali data dan informasi sehingga tersusunlah buku ini. Ucapan terima kasih berikutnya saya sampaikan kepada narasumber, juga kepada editor Ibu Retno dan Ibu Yuli Sumarsono. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap semangat bertemu secara virtual dan online untuk menyusun dan menyelesaikan buku ini sehingga bisa hadir untuk para pembaca semua. Kesempatan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman pengurus di luar tim buku yang telah memberikan testimoni, pernyataan dan juga catatan selama mereka bekerjasama dengan saya, terutama kepada Ibu Nila Mulu, kepada Ibu Linda Agung Gumelar yang telah memberikan juga kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Terima kasih yang dalamnya. Win itu istri yang menyenangkan. Dia bukan cuma ibu rumah tangga, tetapi juga dia sahabat, teman untuk berdiskusi dalam memecahkan persoalan, baik persoalan yang berat maupun persoalan-persoalan yang ringan dalam rumah tangga, sehingga kita bisa share di dalam pengambilan keputusan. Jadi istri tetapi juga teman berdiskusi yang baik. Ya, mudah-mudahan buku yang diterbitkan ini nanti akan bisa memotivasi anggota dan pengurus Dharma Wanita di seluruh Indonesia untuk bisa menjadi Dharma Wanita yang baik, tetapi juga sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan pendamping suami yang baik. Mudah-mudahan sukses, Win. Kami berharap buku Win Ritola Tasmaya Tak Pernah Setengah Hati ini bisa sampai ke tangan pembaca dengan baik dan diharapkan bisa menjadi inspirasi dan motivasi para pembaca. Karena kalau kita perhatikan dalam buku ini, sesungguhnya gerak langkah Bu Win adalah sosok seorang inspirator dan motivator. Terima kasih, selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita persembahkan ini hanya untuk Eyang, karena cinta kami pada Eyang yang luar biasa dan merasa bersyukur kami punya mama seperti Eyang. Nah, Eyang, mudah-mudahan Eyang selalu diberi kesehatan, amin, selalu dilindungi oleh Allah, amin, tambah disayang sama Allah, amin, tambah disayang sama semua orang sekitar mama, amin, dan juga Eyang mencapai semua yang Eyang cita-citakan dari mulai dulu sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan persembahan ini Eyang bisa kenang selamanya. Dan apa Eyang